Sebentar. Oke, sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kemarin kita Sudah, Pak. sampai pada bagaimana kita mengubah sebuah permasalahan menjadi topik penelitian. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengambil kata-kata penting atau kata-kata inti dari permasalahan tersebut sehingga nantinya itu bisa menjadi topik yang lebih spesifik dan tepat. Kemudian kita juga perlu mempersempit masalah dengan menetapkan sebuah batas yang jelas. Kemudian juga kita harus memilih perspektif dari mana kita menyelidiki subjek penelitian tersebut. Nah, kemudian ketika kita ingin membuat sebuah topik penelitian, tentu kita harus melakukan yang namanya penelitian pendahuluan. Karena itu dapat membantu kita untuk mengubah masalah yang luas menjadi topik penelitian yang layak, dalam artian sesuai dengan persyaratan 3 tadi. Oke, penelitian pendahuluan itu adalah bagaimana kita mengumpulkan informasi awal. Jadi kita harus menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa masalahnya, kemudian mengapa ada masalah tersebut, kemudian apakah masalah itu penting, dan kemudian apa manfaat dari menyelesaikan masalah tersebut. Nah, informasi yang kita kumpulkan dari penelitian pendahuluan ini biasanya adalah terkait dengan informasi organisasi, termasuk dengan lingkungannya ya. Kemudian juga mungkin tentang topik yang kita minati. Jadi ini sebenarnya kayak kegiatan awal ketika kita mau mengumpulkan informasi terkait topik yang akan kita pilih. Gitu. Kemudian kita masuk pada kajian literatur awal. Literatur itu adalah kumpulan pengetahuan yang tersedia bagi kita sebagai seorang peneliti. Nah, literatur itu juga bisa membantu kita untuk memikirkan dan atau lebih memahami masalah penelitian. Jadi, literatur ini lebih kepada bagaimana kita meninjau buku-buku teks, kemudian artikel jurnal, dan sebagainya. Baik itu materi yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, seperti itu. Nah, literatur ini akan memberikan kepastian bagi kita bahwa kita bisa memperoleh semacam pemahaman ya. Jadi kita mulai paham dengan topik yang kita pilih itu melalui literatur ini, gitu ya. Dan kalian juga bisa mendapatkan berbagai sudut pandang tentang topik penelitian yang sudah kalian pilih. Jadi nanti ketika kalian mulai mendapatkan banyak sekali gambaran baik berupa pengetahuan, pemahaman maupun sudut pandang. Nah, kemudian itu nanti akan menjadi modal kalian untuk membuat sebuah desain penelitian, kemudian juga mengembangkan pertanyaan dalam masalah tersebut. Artinya ketika awalnya kalian hanya fokus pada satu topik yang menurut kalian sudah bagus, ketika kemudian kalian membaca literatur, ternyata itu bisa membuat kalian mengembangkan topik kalian menjadi lebih spesifik lagi, gitu. Lebih tepat dan lebih jelas, gitu ya. Nah, pentingnya dari kajian literatur ini juga bisa membantu kita membuat sebuah keputusan, yaitu bagaimana kita memilih pendekatan yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Ya. Saya ambil contoh, kalian bisa lihat di sini ada sebuah cerita atau sebuah kutipan dari artikel atau jurnal dalam bukunya Uma Sekaran ya, chapter 3 di kotak 34 ini ada sebuah sebuah gambaran terkait dengan bagaimana kita melakukan tinjauan awal atas literatur, gitu ya. Jadi di sini dia ingin bercerita tentang kemarahan pelanggan. Jadi kemarahan pelanggan itu ternyata hakikatnya itu yang terejawantahkan atau terwujud dalam bentuk
sebuah komunikasi yang kurang bagus ya bagi si pengusaha atau bagi pemilik toko, dan itu eh, apa namanya adalah sebuah respon yang biasa gitu ketika dia menerima sebuah pelayanan yang buruk gitu. Dan itu pasti akan memberikan implikasi yang kuat terhadap baik itu performa maupun keuntungan dari perusahaan. Nah, jadi di sini kemudian dia menyimpulkan dari beberapa literatur ini ya, dari beberapa yang dia anggap sebagai sebuah alasan ini ya, bahwa eh, emosional itu adalah sebuah respon yang biasa ketika seorang pelanggan mendapatkan pelayanan yang buruk, maka kemudian dia mencoba untuk melihat eh, bagaimanakah si perusahaan itu kemudian caranya bagaimana untuk menghindari kemarahan dari pelanggan gitu ya. Nah, ketika dia mendapatkan sebuah literatur mengatakan bahwa ketika untuk bisa mengatasi kemarahan customer, alasan pelanggan itu, maka seorang perusahaan atau sebuah perusahaan atau seorang petugas pelayanan itu harus uh, menyediakan kebutuhan gitu ya, memahami kebutuhan, kemudian uh, kira-kira apa sih yang mendorong seorang pelanggan itu marah. Ternyata sampai saat ini kita tidak pernah tahu sebenarnya apa sih yang mendorong dia untuk customer itu untuk marah gitu ya. Nah, kemudian di sini dia mencoba untuk mengambil literatur bahwa meskipun kita tahu bahwa adanya kegagalan pelayanan itu dan kemudian menunggu servis itu adalah sebuah alasan untuk dia bisa meningkatkan kemarahan gitu ya. Tetapi penelitian yang sistematis itu tidak ada gitu. Jadi dia hanya literatur ini hanya menemukan bahwa yang namanya kegagalan dalam pelayanan, kemudian waktu tunggu dalam pelayanan itu adalah alasan untuk marah gitu ya. Tapi sebenarnya penelitian sistematis terkait dengan tentang emosional dalam menanggapi sebuah pelayanan itu tidak pernah ada. Makanya di sini dia mencoba untuk menginvestigasi kira-kira apa sih yang menyebabkan kemarahan pelanggan itu gitu ya. Jadi ini kemudian dia juga mencoba untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan itu menghindari sebuah kemarahan. Nah, ini adalah contoh bahwa peneliti itu coba melakukan tinjauan awal atas literatur. Jadi dia kemudian mencoba untuk melihat penelitian apa saja sih yang pernah menyinggung terkait dengan kemarahan pelanggan gitu ya. Kemudian penyebabnya apa saja dia coba kumpulkan semua. Setelah dia melihat bahwa ternyata ada penelitian yang masih belum dilakukan nih, gitu ya, yaitu bagaimana kita bisa menghindari kemarahan dari pelanggan, gitu ya. Atau bagaimana kita harus bertindak untuk agar pelanggan itu tidak marah terhadap kita. Itu adalah contoh dia mencoba untuk membangun sebuah topik ide penelitian melalui beberapa literatur yang dia kumpulkan. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ketika kita sudah mencoba untuk mencari literatur, maka kita akan bisa membuat desain, kemudian mengembangkan masalah atau topik dengan tepat, dan kemudian ini juga sangat bermanfaat bagi penelitian yang sifatnya dasar ataupun yang sifatnya terapan, basic dan applied, yang dulu kita sudah pelajari. Nah, kemudian penting bagi kita untuk membuat pertanyaan penelitian sebelum kita memulai sebuah proses penelitian. Pertanyaan penelitian ini adalah sebuah inti ya, inti dari penelitian, karena kita ingin menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan itu memungkinkan kita untuk menyampaikan pertama, kira-kira apa isu atau masalah yang ingin kita teliti. Yang kedua, kira-kira apa yang akan kita cari, apa yang akan kita temukan, kita jelaskan, kemudian kita jawab dari penelitian kita.
salah satu kunci keberhasilan penelitian itu adalah apakah kita dapat menarik serangkaian kesimpulan yang jelas dari data yang telah kita kumpulkan. Sejauh mana kita dapat melakukan itu akan sangat ditentukan oleh kejelasan pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Tuh. Nah, pertanyaan ini nanti pun akan mempengaruhi kira-kira pilihan literatur yang kita tinjau apa, kemudian desainnya seperti apa, kemudian akses yang dibutuhkan untuk mendapatkan data itu seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengambil sampel atas semua data yang ada, kemudian bagaimana kita memilih metode pengumpulan dan analisis datanya, dan tentu saja bagaimana cara kita menulis laporan penelitian tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh pertanyaan penelitian. Nah, di sini ada jenis pertanyaan menurut Saunders dan menurut Staran. Jadi di sini Saunders itu membaginya menjadi pertanyaan yang bersifat eksploratif, deskriptif, explanatory, dan evaluatif. Kemudian kalau menurut sekarang itu nanti kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Kita akan coba diskusi terkait dengan jenis pertanyaan menurut Saunders. Setiap pertanyaan itu kemungkinan besar akan dimulai atau mungkin mengandung kata tanya, misal apa, kapan, di mana, siapa gitu ya. Kemudian mengapa, bagaimana, nah, itu contoh-contoh kata tanya. Nah, studi eksploratory itu mengajukan pertanyaan terbuka untuk menemukan apa yang terjadi dan kemudian mendapatkan wawasan atas suatu topik yang menarik perhatian kita. Jadi untuk yang pertanyaan bersifat eksploratif ini cenderung dimulai dengan kata apa, kemudian bagaimana gitu ya. Jadi sebuah studi eksploratory ini akan sangat berguna jika kita ingin memperjelas pemahaman atas sebuah permasalahan atau sebuah fenomena. Misalnya, bagaimana strategi perubahan merek perusahaan mempengaruhi sikap konsumen. Nah, itu. Kemudian kan ketika kita menanyakan bagaimana, maka kemudian objek penelitian kita dia akan menjelaskan dan itu kita eksplorasi jawaban-jawaban dia sehingga kita mendapatkan informasi yang cukup gitu ya. Nah, sementara untuk deskriptif itu tujuannya adalah untuk mendapatkan profil yang akurat tentang peristiwa, tentang orang, atau tentang situasi. Jadi pertanyaan ini bersifat deskriptif apabila kemudian dia diawali atau mungkin mengandung kata tanya siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi ini adalah sebuah penelitian seperti mungkin kira-kira seperti ketika kita ingin mencari tahu lebih dalam terkait dengan sebuah peristiwa. Jadi mungkin sama ketika kalian belajar tentang katakanlah tentang apa namanya menjadi wartawan gitu ya, mencoba untuk memberikan laporan berupa berita, maka kebanyakan kita menggunakan deskriptif. Kita mendeskripsikan kira-kira apa sih yang terjadi, kemudian siapa pelakunya, kemudian di mana dilakukan, kapan. Nah, itu adalah pertanyaan standar ketika kita ingin memberitahu, mendeskripsikan sesuatu kepada orang lain. Nah, penelitian deskriptif ini mungkin saja ia adalah merupakan perluasan dari sebuah penelitian yang bersifat eksplorasi, gitu ya. Jadi ketika dia sebelum masuk ke deskriptif ini bisa saja orang kemudian mencoba membuat pertanyaan eksplorasi. Dia tanya dulu bagaimana cara Anda meningkatkan penerimaan pajak, gitu ya. Kemudian dia akan mengatakan misal saya akan menurunkan tarif gitu ya, menurunkan tarif sehingga harapannya nanti banyak yang membayar pajak. Gitu ya. Nah kemudian kalian masuk ke deskriptif, artinya kemudian kamu kemudian siapa target Anda sebenarnya, kemudian
apa yang menjadi motivasi Anda untuk menurunkan tarif, padahal Anda ingin meningkatkan penerimaan pajak? Di mana kira-kira sasaran yang ingin Anda capai gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang berupa deskriptif yang kemudian dikembangkan dari eksplorasi tadi gitu ya. Nah, tapi deskriptif ini juga merupakan sebuah jenis pertanyaan penelitian yang bisa dibilang bisa dilakukan sebelum dari penelitian explanatory. Kalau kalian lihat di sini nomor 3 ada explanatory, maka bisa deskriptif itu masuk sebelum explanatory. Nah, seperti explain ya, bahasa Inggrisnya explain adalah mencari penjelasan. Jadi ketika kita ingin menggunakan pertanyaan yang mencari penjelasan, maka mungkin cenderung akan dimulai dengan kata tanya apa biasanya kalau penjelasan? Saya tahu? Bagaimana? Bagaimana? Oke, terus satu lagi? Mengapa? Mengapa? Mengapa Anda melakukan ini? Karena bla bla bla. Itu adalah bagaimana kita mendapatkan penjelasan dari sebuah masalah, sebuah pertanyaan. Nah, jadi misalnya di sini kalau yang explanatory itu kayak pertanyaan yang ditujukan mungkin kepada pelanggan ya, tentang pendapat mereka tentang produk baru, kemudian mengapa mereka suka atas produk itu atau mengapa mereka tidak suka atas produk itu. Contoh dari explanatory. Kemudian yang terakhir dari Saunders adalah tentang evaluatif. Evaluatif ini untuk mengetahui seberapa baik sesuatu itu bekerja. Nah, ini dari kata evaluasi, kalian sudah tahu apa itu evaluasi. Artinya kita ingin mengetahui ya seberapa baik atau seberapa buruk sebuah metode atau sebuah pekerjaan gitu ya. Biasanya mungkin akan dimulai dengan bagaimana, apa, sampai sejauh mana gitu ya. Dan ini kalau dalam bisnis dan manajemen itu cenderung menilai apakah organisasi atau perusahaan itu efektif atau tidak. Kemudian strateginya, kebijakannya, programnya itu apakah berjalan atau tidak. Itu adalah contoh untuk kita membuat sebuah pertanyaan terkait dengan tujuan evaluasi. Gitu ya. Mungkin kita juga bisa menggunakan untuk evaluatif ini kita juga bisa membuat sebuah perbandingan ya, membuat sebuah perbandingan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, satu situasi dengan situasi yang lain, kemudian ada perbandingan kelompok, membandingkan tempat, membandingkan periode tahun ini dan tahun ini, kita bandingkan oh ternyata tahun ini menurun daripada tahun yang lalu, itu adalah contoh evaluatif, kita membandingkan bahwa ternyata kinerjanya membaik atau memburuk, itu adalah contohnya ya. Nah kemudian kita mungkin juga dapat mengajukan pertanyaan yang mencakup tentang kapan, siapa, di mana gitu ya. Nah itu akan membantu kita untuk membandingkan efektivitas. Misal sebuah kampanye di lokasi berbeda atau antara kelompok konsumen yang berbeda. Jadi misal kampanye sikat gigi untuk anak-anak misalnya, menyikat gigi 2 kali sehari untuk anak-anak itu kampanyenya dibandingkan apakah kampanye di lokasi di katakanlah di Sumatera Barat kita bandingkan dengan di Sumatera Utara, kira-kira apakah Sumatera Barat lebih berhasil dalam mengkampanyekan hal itu atau tidak. Itu contoh membandingkan tempat ya, tempat di mana itu contoh kita mencoba untuk mencari tahu lokasi. Gitu ya. Nah, sebuah studi yang evaluatif ini dapat juga menghasilkan kontribusi yang teoritis ya, di mana fokusnya itu tidak hanya terkait dengan seberapa efektif, tapi juga kemudian membandingkannya dengan teori yang ada. Jadi evaluasi itu tidak hanya kemudian membandingkan satu kejadian dengan kejadian lain, tapi juga bisa membandingkan kejadian A, kejadian B, dan teorinya seperti apa. Nah, itu juga bisa dibandingkan. Artinya, penelitian evaluatif ini sifatnya adalah mengevaluasi, baik dibandingkan dengan hal-hal yang setara, atau mungkin juga dibandingkan dengan terkait dengan teori yang ada. Gitu. Oke, nah ini ada beberapa jenis pertanyaan penelitian, gitu ya.
Pertanyaan eksplorasi ini disusun dalam hal pertama, tidak banyak yang diketahui tentang situasi atau fenomena yang dihadapi. Terdapat ketidakjelasan atau keterbatasan pada penelitian terdahulu, kemudian topik yang sangat kompleks. Maka ini contoh kondisi di mana kalian bisa kemudian menyusun pertanyaan eksplorasi. Contohnya, penyedia layanan ingin tahu mengapa pelanggannya beralih ke penyedia layanan yang lain. Ini bisa untuk mencari tahu situasi nih, kira-kira sebenarnya kenapa sih, lebih jelasnya itu kok mereka pindah gitu ya. Itu contoh dari eksplorasi. Kemudian deskriptif, ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek, orang, organisasi, produk atau merek, peristiwa atau situasi gitu ya. Ini contohnya seperti peringkat kepuasan, kemudian angka produksi, terus bagaimana konsumen melakukan proses pengambilan keputusan, dan sebagainya. Tentu saja untuk yang terkait dengan angka-angka itu sifatnya adalah kuantitatif, sedangkan terkait dengan penjelasan atas proses pengambilan keputusan merupakan sebuah metode kualitatif. Nah, ini pertanyaan penelitian yang sifatnya explanatory, jadi menggambarkan satu atau lebih faktor yang menyebabkan masalah. Penyebabnya apa, mengapa, gitu ya. Akankah penjualan X meningkat jika menyebabkan anggaran iklan? Itu adalah contoh pertanyaan. Nah, ini adalah pertanyaan dan tujuan penelitian. Kalau ada pertanyaan, apa sajakah faktor yang mempengaruhi pengalaman penumpang maskapai ketika menunggu penerbangan, maka ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman penumpang maskapai ketika menunggu penerbangan. Itu termasuk apa? Termasuk eksplorasi, deskripsi, explanatory, atau termasuk evaluasi? Eksploratory. Eksploratory. Kenapa? Karena mengeksplor, Pak. Tanyanya apa, Pak? Apa saja faktornya, dan coba untuk mencari informasi awal ya. Oke, kemudian kalau yang nomor 2, apa dampak menunggu terhadap kepuasan pelanggan? Tujuannya untuk menyelidiki dampak menunggu terhadap kepuasan pelanggan. Bisa evaluatif ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke proposal penelitian. Dari sini ada yang mau bertanya, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita akan masuk ke proposal penelitian. Ini kita masih menggunakan referensi dua buku ini di chapter 3 dan chapter 2. Kalian silahkan buka, jadi baca-baca proposal. Ya. Nah, sebelum kita melakukan sebuah penelitian, tentu kita perlu membuat sebuah kesepakatan antara peneliti dengan pihak yang memberi persetujuan atas penelitian. Nah, apa itu yang harus disepakati? Pertama, tentu terkait masalah yang akan diteliti. Kemudian metode yang akan digunakan seperti apa, durasinya berapa lama, kemudian biayanya berapa jika itu memang membutuhkan biaya. Gitu ya. Jadi misal teman-teman ingin menulis KPTA, maka harus ada sebuah di mana media itu bisa kemudian menjadi eh, sebuah kesepakatan antara teman-teman dengan bagian pembimbing. Nah, itu makanya teman-teman harus membuat yang namanya proposal penelitian. Nah, proposal ini tentu saja harus disusun dengan terencana, terorganisasi, dan cermat. Makanya kenapa proposal itu harus ditulis sesuai dengan apa yang ingin kita teliti. Meskipun memang faktanya ketika nanti kita sudah menulis proposal
dalam perjalanan penelitian itu akan banyak perubahan dan itu tidak ada masalah. Artinya memang dari awal antara kalian sebagai peneliti dan juga pembimbing kalian sebagai orang yang akan memberi persetujuan itu awalnya sudah sepakat dulu bahwa kita akan meneliti seperti ini. Tapi kalaupun dalam perjalanan nanti ternyata banyak perubahan, itu adalah hal yang wajar dan itu bukan hal yang eh, terlarang, bukan hal yang haram. Itu masih bisa dilakukan, ya. Nah, eh, apa itu proposal? Jadi proposal itu adalah rencana terstruktur dari penelitian yang kita usulkan, gitu ya. Jadi dia harus ditulis secara matang, kemudian ditulis dengan baik, karena dia akan memberikan spesifikasi tentang penelitian kita. Menjawab beberapa pertanyaan, apa penelitian kita itu apa sih, dan mengapa kita meneliti ini, bagaimana nanti kita cara menelitinya, kapan kira-kira periode waktu yang dibutuhkan atau kapan bisa selesai, gitu ya. Kemudian gimana dilakukan. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita mencoba menjelaskan hal-hal ini di dalam proposal. Nah, kemudian proposal ini juga nanti menjadi panduan dalam kalian melaksanakan penelitian. Sistematikanya sesuai dengan founders ya, tentu ada judul, kemudian latar belakang penelitian, kemudian research question atau pertanyaan penelitian, maksud dan tujuannya apa, metodenya dipakai seperti apa, jangka waktunya berapa lama, dan sumber dayanya apa. Terakhir tentu ada referensi yang kalian gunakan. Ini sudah seperti ini standar. Nah, judul. Judul tentu dia harus merangkum pertanyaan penelitian secara sederhana dan ringkas. Hindari beberapa kombinasi kata atau frase yang tidak perlu, seperti sebuah studi untuk mengeksplorasi bla 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 bla. Ya. Judul ini juga harus mencerminkan konsep atau variabel dalam pertanyaan penelitian. Apakah boleh judul itu berbentuk pertanyaan? Boleh. Kalian boleh membuat judul dalam bentuk apapun, asal dia sederhana dan ringkas. Jangan terlalu panjang. Jangan kayak lampu merah atau lampu hijau ya. Koran itu kalau nulis judul, dari kita baca judulnya aja udah ngerti isi beritanya apa gitu. Tidak seperti itu. Kita harus bikin secara sederhana. Kemudian latar belakang. Nah, latar belakang ini memiliki sejumlah fungsi ya. Latar belakang dia memperkenalkan si pembaca proposal kita itu tentang masalah penelitian yang kita angkat. Latar belakang ini dia menjelaskan kira-kira apa yang akan saya lakukan dalam penelitian itu. Nah, kemudian kita juga perlu memberikan alasan mengapa penelitian kita ini perlu dilakukan. So, secara ringkasnya menjawab pertanyaan mengapa kalian melakukan penelitian. Ya. Jadi di sini adalah momentum di mana kalian mencoba meyakinkan pembaca bahwa penelitian kalian itu menarik. Ini, gitu ya. Jadi ini adalah contoh, adalah peluang kalian memberikan alasan yang nantinya bisa menjustifikasi pembaca bahwa ini adalah sebuah penelitian yang penting. Sama juga ketika kalian menjawab pertanyaan mengapa penelitian ini layak. Gitu. Nah, jawaban atas pertanyaan ini dapat berkaitan dengan salah satu justifikasi. Jadi kayak penerapan teori, kemudian pengembangan teori, menguji teori. Nah, itu tergantung dari penelitian yang kita lakukan. Gitu ya. Di jawaban-jawaban tadi atas pertanyaan tadi itu, dia seharusnya bisa menjadikan alasan atau menjadikan justifikasi kita untuk menguji teori. Mengapa ini bisa saya jelaskan karena bla 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 bla, maka saya kemudian memilih untuk meneliti masalah ini gitu, meneliti hal ini. Nah, di latar belakang ini juga
kita bisa mendemonstrasikan kira-kira bagaimana hubungan antara penelitian kita ini dengan penelitian sebelumnya. Nah, di sini kita mencoba untuk show off nih, coba untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa kita sudah membaca banyak sekali artikel jurnal gitu ya, tentang topik ini, sehingga semakin kalian bisa menunjukkan, maka pembaca akan semakin yakin bahwa kalian siap untuk meneliti permasalahan ini. Gitu. Nah, ini adalah latar belakang dari sebuah proposal, apa-apa yang perlu kita cantumkan di dalamnya. Nah, ketika kita tadi mencoba untuk memasukkan literatur, kita tidak perlu menuliskannya secara detail, hanya beberapa saja yang menurut kita bisa memantik rasa penasaran si pembaca. Atau mungkin bisa memberikan gambaran umum terkait dengan eh, permasalahan atau topik yang kalian angkat. Jadi tidak semua literatur mau dimasukkan ke latar belakang, tapi kalian pilih mana yang kira-kira benar-benar eh, membuat proposal ini menjadi menarik. Jadi latar belakang ini secara logis dia akan mengantarkan pembaca untuk memahami kira-kira apa maksud dan tujuan penelitian kalian. Nah, di sini maksud dan tujuan penelitian ya itu harus ditulis dengan jelas agar pembaca tidak ragu tentang apa yang akan kalian capai dalam penelitian kalian. Kita kembali di PowerPoint sebelumnya bagaimana mengidentifikasi kemudian menyusun pertanyaan dan tujuan penelitian. Kemudian metode penelitian. Ini juga kalian harus jelaskan pertanyaan tentang bagaimana kalian melakukan penelitian. Desainnya seperti apa, kemudian partisipannya itu dari mana saja, atau siapa saja, jenis datanya atau sumber datanya itu dari mana, teknik pengumpulannya data seperti apa, kemudian prosedur analisisnya seperti apa, dan pertimbangan-pertimbangan etisnya apa, gitu ya. Di bagian ini pun kita akan menjelaskan kira-kira desain penelitian kita seperti apa. Kita menggunakan metode kuantitatif, metode kualitatif, atau metode campuran. Kemudian kita juga harus sampaikan terkait dengan strategi kita, gitu ya. Strateginya apakah kita menggunakan eksperimen, atau menggunakan studi kasus, atau menggunakan survei, gitu ya. Kemudian juga kita tentukan kira-kira kerangka waktu yang tepat itu bagaimana, apakah tahun sekian sampai sekian. Saya ingin meneliti bagaimana pengaruh dari eh, asal sekolah direktur terhadap kinerja gitu ya. Nah, kemudian kita mencoba untuk membandingkan beberapa perusahaan nih, katakanlah perusahaan A, B, C, D, E, F, G, direkturnya dia lulus dari universitas A, B, C, D. Nah, itu kita ambil kira-kira periode waktunya kapan. Gitu ya. Adalah contoh kita mencoba untuk menjelaskannya dalam metode penelitian. Nah, kemudian ketika kita sudah memilih desain penelitian, tentu itu akan mempengaruhi jenis data yang kita butuhkan. Dari mana kita ambil data itu, kemudian siapa yang akan kita jadikan sumber data, gitu ya. Kemudian apakah kita bisa mendapatkannya melalui data primer atau data sekunder, gitu ya. Atau kombinasi primer sekunder. Nah, itu bisa kita jelaskan dalam metode penelitian ini. Misal kita menentukan data sekunder, kita perlu jelaskan kira data itu data apa, kemudian kamu dapat data itu dari mana, kemudian adakah potensi akses, ada keterbatasan akses atau tidak untuk mendapatkan data itu, gitu ya. Itu kita harus jelaskan seperti itu. Nah, misal jika kita akan melakukan penelitian dalam satu organisasi, gitu ya, kita perlu menjelaskan
organisasi itu namanya apa, kemudian bergerak di sektor apa, ya. Jadi harus dijelaskan kira-kira bagaimana perusahaan itu beroperasi. Nah, itu kita jelaskan dalam metode ini. Kemudian apakah nanti kita mau memilih objeknya adalah orang-orang yang seorang yang pegawai negeri atau mungkin karyawan atau mungkin kelompok pekerjaan tertentu, misal seperti eh, tukang ojek online atau mungkin pedagang kaki lima, UMKM, itu kita coba jelaskan di metode penelitian. Kemudian kalau kita ternyata memerlukan pemilihan sampel, misal ternyata data yang kita dapatkan terlalu banyak, kita harus mengambil sampel atas semua populasi itu, maka kita juga jelaskan bagaimana metode kita untuk mendapatkan sampel tersebut. Dan ini harus kita jelaskan di dalam metode penelitian. Kemudian kita juga harus menjelaskan kira-kira teknik pengumpulan datanya seperti apa, kemudian cara kita menganalisis seperti apa. Ini adalah contoh ketika kita harus memasukkannya ke dalam metode penelitian. Di sini kita tidak perlu menjelaskan detail tiap teknik yang kita gunakan ya, tapi kita perlu menjelaskan bagaimana kita akan menggunakan teknik tersebut. Misal, jika kita memilih menggunakan teknik wawancara, jenis wawancaranya seperti apa, gitu ya. Kemudian berapa banyak yang akan kita lakukan, berapa banyak orang yang akan kita wawancara, gitu ya. Kemudian siapa yang akan kita jadikan target wawancara kita, bagaimana kita akan merekam datanya, gitu ya, mau mencatat atau mau merekam pakai rekaman audio, nah itu perlu kita jelaskan secara singkat. Nah, kemudian yang terakhir tentu kita harus menjelaskan juga terkait pertimbangan etis, ya, bahwa kemudian kita meyakinkan pembimbing atau mungkin lembaga yang mau kita tuju untuk melakukan penelitian itu bahwa desain kita, kemudian proposal kita ini sudah eh, disusun dengan mempertimbangkan berbagai macam risiko yang terkait dengan etika. Itu sudah kita sampaikan dalam pertimbangan etika. Nah, jangka waktunya ini tentu saja kita harus memberikan informasi terkait dengan tahapan-tahapan proyek penelitian kita, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahapannya, gitu ya. Kemudian merancang skala waktu yang memungkinkan kita untuk memantau kemajuan penelitian. Kemudian menunjukkan di mana uh, kita perlu mengalokasikan waktu. Jadi kalau memang ada beberapa tahapan, kalian sudah mendefinisikan bahwa pada tahap pengumpulan data ini saya membutuhkan banyak waktu karena datanya tersebar, kemudian bentuknya masih berupa data mentah sehingga saya harus mengolahnya. Nah, itu adalah contoh tahapan yang bisa kalian susun. Bentar ya, sedang error. Oke, saya carikan dulu bagan GAN itu seperti apa. Nah, ini contoh bagannya untuk terkait dengan waktu tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Sebelah kiri ini ada membaca literatur, ya, realisasi tujuan, kemudian WhatsApp, dan sebagainya. Ini dia buat target waktu yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan penelitian. Ya, contoh kan kita
akses yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan penelitian kalian. Oke, nah ini jangka waktunya sudah harus kalian masukkan dalam proposal. Sehingga di proposal jelas tuh kira-kira kapan kalian bisa selesai, kapan kalian bisa menyelesaikan bab 1, bab 2, 3, dan seterusnya. Nah ini contohnya. Kemudian terkait dengan sumber daya jika ada, tentu kalian tidak perlu menulis ini di proposal kalian karena kemungkinan besar akan banyak data yang sifatnya cuma-cuma gitu ya. Cuman memang kalian perlu masukkan tentang akses data dan peralatan yang kalian gunakan. Kalau kalian mungkin menggunakan metode kuantitatif, kalian tentu membutuhkan sebuah aplikasi untuk melakukan regresi linier atau melakukan menyajikan beberapa data-data statistik. Nah itu kalian mungkin bisa cantumkan apa sih alat yang kalian gunakan. Mau pakai SPSS, mau pakai banyak hal ya, aplikasi yang bisa kalian pakai. Oke, kemudian referensi tentu ini untuk memperjelas bahwa kalian sudah mendapatkan beberapa literatur. Nah ini dapat juga kalian rangkum dari beberapa referensi yang kalian masukkan dalam latar belakang, kemudian terkait dengan penelitian terdahulu sama bagian metode penelitian. Tentu saja ini juga bukan referensi yang harus kalian masukkan semua ke dalam KTPA kalian. Ini hanya sebagai pengantar untuk kemudian mendapatkan kesepakatan dari orang yang memberi persetujuan, yaitu dosen pembimbing kalian. Nah ini tematikanya justru latar belakang, pertanyaan masalah, dan seterusnya. Kita sampai pada referensi. Jadi ini contoh sistematika proposal dari UMA sekarang. Itu latar belakang, pernyataan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, ruang lingkupnya apa, relevansinya, desainnya apa, gitu ya. Menggunakan metode pengumpulan data seperti apa, dan pengambilan sampelnya bagaimana, kemudian mau dianalisis dengan cara apa, gitu ya. Nah ini mirip dengan founder sebenarnya lebih detail. Oke, ini sudah selesai terkait dengan proposal penelitian. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Izin bertanya Pak. Dalam kita menulis latar belakang itu, boleh nggak sih Pak kita menulisnya ke dalam poin-poin? Maksudnya bukan paragraf deskripsi gitu. Misal contohnya kayak gini Pak. Itu kan tadi dalam latar belakang kita bisa menuliskan kenapa kita melakukan suatu penelitian ini. Terus kita menulisnya di dalam latar belakang itu misal kayak gini. Penelitian ini saya lakukan karena titik 2 terus poin-poin ke bawah. Kayak gitu itu boleh nggak Pak? Pertama, tidak ada suatu ketentuan pun yang membatasi kalian menulis artinya gini, tidak ada batasan-batasan yang jelas apakah penulisan dengan cara A itu boleh, dengan cara B itu tidak boleh gitu. Karena sebenarnya menulis ini bagaimana kita mencoba untuk mendeliver ide-ide kita gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah kita bisa menggunakan poin-poin, bisa, tapi itu adalah hal yang tidak umum dalam sebuah penelitian. Jadi, mengapa latar belakang itu harus ditulis dengan narasi deskriptif, jadi menjelaskan dengan beberapa paragraf, karena kita ingin bercerita, kita ingin memberikan penjelasan kepada si pembaca. Jadi, kalau Mas bayangkan ketika Mas membaca sebuah cerita, lalu harus tulis dengan pointer-pointer itu, saya pikir itu tidak menarik karena dalam prosesnya ketika orang membaca itu membutuhkan alur yang cukup apa ya, cukup membuat dia itu bisa mengikuti
kemana kita akan membawanya gitu. Jadi kalau poin-poin saja itu hanya sifatnya memberitahu hal-hal terkait dengan yang supaya tidak bisa dijelaskan. Misal contohnya, kira-kira mengapa, jadi penelitian ini, saya cari contoh dulu ya. Oke, misal gini, misal dalam proposal ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan sebagai berikut. A, bagaimana seorang pelanggan itu harus diperlakukan. B, bagaimana caranya agar saya mengetahui keinginan pelanggan. C, bagaimana agar saya bisa memberikan pelayanan yang baik. Jadi itu kesannya adalah beberapa hal yang tidak utuh terintegrasi dalam sebuah narasi yang jelas gitu loh. Nah, sementara latar belakang ini tujuannya adalah bagaimana agar seorang pembaca itu dia tertarik dengan apa yang Mas tulis gitu, Mas Ilham tulis gitu. Makanya kenapa yang namanya teknik menulis itu penting gitu ya. Kenapa saya ingin tahu kualitas tulisan kalian dalam tugas yang pertama saya berikan, saya beri penilaian tentang struktur kalimat dan struktur paragraf. Saya ingin mengetahui seberapa dalam kalian itu mengetahui bagaimana cara menulis paragraf induktif, paragraf deduktif, kemudian bagaimana kalian menuangkan sebuah kalimat majemuk, tetapi tetap memperhatikan mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan, karena umumnya sebuah penelitian itu disajikan dengan metode naratif. Gitu. Ketika Mas dan Mbak kalian melihat mencari literatur, itu akan hampir mustahil akan menemukan sebuah penelitian atau literatur yang disusun dengan pointer-pointer gitu karena pointer itu tidak menjelaskan secara utuh alur dari sebuah ide yang ingin kalian sampaikan. Jadi kalau saya ditanya boleh atau tidak, saya secara pribadi akan mengatakan sebaiknya jangan. Karena Anda harus mencoba membangun sebuah narasi yang bagus, mengantarkan ide dari paragraf yang Anda tuliskan. Ketika orang hanya membaca pointer-pointer, itu tidak bisa kemudian mengcapture keseluruhan dari ide atau gagasan yang ingin kalian sampaikan. Gitu ya. Makanya kalian mungkin akan sangat jarang, bahkan mungkin susah untuk mencari literatur atau mencari hasil penelitian yang sifatnya adalah pointer-pointer. Kecuali memang pointer itu digunakan dalam isi ya. Artinya ketika kalian sudah masuk ke dalam metodologi, ya mungkin kalian bisa masuk ke dalam beberapa pointer-pointer. Ya. Tapi ketika kalian harus menjelaskan latar belakang, itu harus disusun dengan metode yang cukup baik ketika mengantarkan sebuah pendahuluan untuk memberitahu pembaca bahwa penelitian kalian itu menarik gitu. Bagus seperti itu, Mas Sinan. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, apabila di awal proposal sudah disetujui, apakah mungkin di tengah jalan pengerjaannya, contohnya KTTA, terjadi perubahan judul dan harus merombak proposal tersebut, Pak? Kalau mungkin, apa yang biasa menjadi penyebabnya, Pak? Ya, pertanyaannya mungkinkah proposal dirombak ya? Proposal dirombak atau tidak tentu itu masuk dalam pertimbangan dosen pembimbing. Artinya, apakah ada peluang untuk itu? Ada, asalkan dosen pembimbing memerintahkan hal itu, gitu ya. Gampangnya seperti itu. Gampangnya ketika dosen pembimbing memerintahkan untuk merombak proposal, itu bisa dilakukan. Cuman memang seharusnya idealnya ketika kalian sudah mendapatkan persetujuan dari Dosbim, itu seharusnya Dosbim sudah membuat sebuah kajian atau sudah menganalisis proposal kalian sehingga seharusnya proposal itu dijadikan panduan untuk menyusun gitu. Nah, mungkin bisa saja pada awalnya itu digunakan di awal-awal penelitian gitu ya. Tapi pada suatu ketika titik di mana mungkin
let's say kalian awalnya membayangkan bahwa proposal saya ini pasti saya bisa mendapatkan datanya. Saya yakin bisa mendapatkan datanya. Jika ditanya sama Bos Bim pun, kamu yakin bisa dapat? Yakin Pak, saya bisa dapat data ini. Oke, kalau kamu yakin, saya setujui proposal ini. Nah, dalam perjalanannya ternyata ada satu dan lain hal, Mbak Fevita ini tidak bisa mendapatkan datanya gitu ya. Entah karena mungkin memang data itu sudah tidak ada lagi, tidak disediakan lagi oleh sumber data sekunder, atau mungkin karena hal lain, menyebabkan Mbak Fevita melaporkan ke Bim, Pak, ternyata saya tidak bisa menemukan data. Artinya saya harus mengubah eh, pertanyaan penelitian saya, mengubah permasalahan atau topik yang ingin saya teliti. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka itu harus dilakukan perubahan proposal. Seperti itu. Karena itu sudah sifatnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita ukur ketika pada waktu dulu kita menyusun proposal. Ya. Seperti itu, Mbak Rivita. Tadi yang kedua apa pertanyaannya? Dalam hal apa? Sudah terjawab, Pak. Yang kedua itu biasanya kenapa terjadinya? Ya, biasanya karena itu. Karena pada saat menyusun proposal kan kita belum menguasai field atau lapangan yang ingin kita jelajahi ya. Nah, itu biasanya ketika sudah mentok ternyata nggak bisa, itu Bos Bim mungkin akan merekomendasikan untuk mengubah proposal. Tapi kalau memang Bos Bim merasa bahwa ternyata kamu bisa tetap pakai kok topik ini, tapi kamu mencoba untuk menggesernya ke sudut pandang yang lain, itu mungkin tidak perlu mengubah proposal. Itu ya Mbak Vita ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Bapak izin bertanya. Ya. Apakah ada cara atau tips aplikatif yang bisa digunakan untuk menghadapi situasi ketika kita di tengah jalan itu merasa kesusahan mencari ide atau menuangkan ide tersebut dalam tulisan ya Pak? Mungkin kita udah punya idenya, tapi ketika ingin menuangkannya ke dalam bentuk proposal itu susah. Terus kita lihat referensi KTTA yang terdahulu dari cutting, terus nantinya malah bisa dikira plagiarisme, padahal itu karena kita kesulitan untuk menuangkannya ke bentuk tulisan, Pak. Oke. Pertama, cara yang dipakai betul. Artinya kalau teman-teman memang kesulitan untuk mendapatkan ide atau menuangkan ide dalam tulisan, betul melihat referensi dari tahun-tahun sebelumnya itu bukan hal yang salah, ya. Tapi kemudian ketika teman-teman kemudian katakanlah memakai ide atau gagasan itu langsung ke dalam karya tulis kalian, itu tentu akan bermasalah terhadap plagiarisme. Satu hal penting yang perlu kalian pahami bahwa ketika kalian ingin menghindari plagiarisme adalah kalian melakukan paraphrasing. Nanti kalian coba googling apa itu paraphrasing. Intinya adalah sebenarnya itu adalah sebuah ide yang sama, hanya cara tulisannya yang berbeda. Misal, penelitian terdahulu dia menulis seperti ini. Guru cenderung memberikan materi kepada siswanya dengan cara guru cenderung memberikan materi kepada siswanya dengan cara presentasi, misalnya. Itu ya, guru cenderung memberikan materi pada siswanya dengan metode presentasi. Nah, paraphrasing adalah bagaimana kalian mencoba untuk mencari padanan kata dari kata tadi, misal kayak guru. Guru bisa kalian ganti jadi pengajar. Kemudian katakanlah metode bisa kalian ganti dengan cara gitu. Karena sebenarnya yang namanya plagiarisme itu adalah bagaimana kalian benar-benar menggunakan plek kalimat yang memang digunakan oleh penelitian sebelumnya. Jadi kalau kalian dulu saya sempat menggunakan Turnitin. Turnitin adalah sebuah aplikasi yang dipakai di Eropa atau dipakai di kampus-kampus di luar untuk meneliti plagiarisme. Nah, kita tinggal upload karya kita, dia akan menilai seberapa banyak plagiarisme yang ada dalam karya kita. Karena saya menggunakan metode paraphrasing ketika saya menemukan sebuah literatur, katakanlah menurut Lewis atau menurut Thornhill,
dia mengatakan seperti ini, bla 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 bla. Saya tidak kemudian mengcopy paste pendapatnya Thornhill itu kayak masukkan ke dalam karya tulis saya, kemudian saya kasih kurung Thornhill 2020 misalnya, nggak seperti itu. Tapi kata-kata Thornhill tadi itu saya coba diubah yang tadinya kalimat aktif, saya ubah jadi kalimat pasif. Kemudian yang tadinya dia bilang mahasiswa, saya mungkin tadinya dia bilang student, misal students, kemudian saya coba ganti itu dengan katakanlah dengan audience gitu. Jadi tidak kemudian langsung copy paste benar-benar sama persis dengan sebelumnya, nggak seperti itu. Kalian boleh copy idenya, copy bagaimana dia mendeliver idenya, cuman dengan metode yang kalian bikin sendiri, dengan kata-kata yang kalian bolak-balik sendiri. Tapi tetap harus bisa memenuhi syarat subjek, predikat, objek, keterangan. Itu Mbak Dunila. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi teman-teman? Yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau semisal proposal ini kan bisa dibilang rencana penelitian ke depannya ya, Pak. Nah, kalau semisal ketika kita udah menentukan metode penelitian di proposal itu, tapi pas penelitiannya itu sendiri ternyata semisal datanya sulit didapatkan seperti itu. Lalu apakah proposal itu harus diubah atau kita bisa melakukan nanti di lapangan itu tidak sesuai dengan proposal, Pak? Ya, oke. Jadi kalau tadi pertanyaan pertama adalah terkait dengan apakah kita bisa mengganti proposal, yang ini adalah terkait dengan ketika nanti metode yang dipakai untuk mendapatkan data atau menganalisis datanya ya Mbak ya. Iya Pak, benar Pak. Kalau hanya part dari bagian itu saja, bagaimana ternyata metode yang saya gunakan ini di proposal ini ternyata tidak bisa digunakan gitu ya dalam penelitian kita gitu. Maka selama dia tidak mengubah total metode yang ada dalam proposal itu tidak ada masalah. Artinya mungkin misalnya gini, ketika mungkin teman-teman nanti kita akan belajar tentang metode kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran ya. Nah kita bilang bahwa dalam penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif karena bla 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 bla. Nah, dalam proposal kalian jelaskan bahwa ada kemungkinan di mana nantinya data yang didapatkan adalah data yang berbentuk kualitatif. Jadi dalam penelitian kali ini akan dilakukan dengan metode campuran. Artinya ketika kalian mencoba untuk memperluas ruang lingkup dari proposal kalian tentang metodologi, maka itu akan memudahkan kalian untuk nanti masuk ke dalam penelitian yang sesungguhnya. Toh ketika kalian mulai membuka semua opsi dalam proposal, berarti kan kalian akan memperoleh beberapa opsi yang bisa kalian pakai di penelitian yang realnya kan. Nah, bisa mungkin seperti itu. Artinya kalian mencoba untuk memberikan peluang mau lari ke kuantitatif, mau lari ke kualitatif, atau mau lari ke campuran. Itu bisa kalian lihat di proposal nanti gitu ya. Tapi yang jelas ketika nanti kalian itu membuat proposal, tentu kalian akan mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Nah, jadikan pertimbangan-pertimbangan kalian itu nanti sebagai pertimbangan yang tidak terlalu saklek, tidak terlalu ketika kalian itu mendapatkan hambatan, kalian benar-benar akan buntu. Jadi kalian harus coba buka beberapa opsi yang mungkin gitu ya. Jadi jangan coba untuk membatasi diri kalian ketika nanti ternyata itu sudah masuk ke dalam penelitian yang sesungguhnya gitu ya. Nah, intinya proposal ini adalah kalian mencoba untuk membuka beberapa peluang metodologi, Mbak. Selama nanti ketika pelaksanaan itu ternyata yang kamu pakai cuma kualitatif saja, itu nggak masalah gitu. Selama memang sudah dijelaskan bahwa ini ada peluang data ini memang bisa dianalisis secara kuantitatif. Gitu. Makanya kenapa menurut saya ketika kalian sudah mulai membuka kemungkinan-kemungkinan dalam metode, maka tidak perlu ada perubahan proposal sih menurut saya. Seperti itu, Mbak.
cukup. Berarti itu ya Pak, belum tentu nanti pas di lapangan itu harus sesuai dengan proposal asalkan tidak menyimpang, tidak terlalu menyimpang gitu. Jadi dan solusinya itu kita buat proposalnya yang konteksnya yang luas seperti itu Pak. Bukan luas sih, sebenarnya lebih kepada mengakomodir peluang-peluang yang mungkin muncul di lapangan sih. Artinya kan ketika teman-teman, katakanlah gini, teman-teman mencoba untuk meneliti terkait dengan bagaimana kepuasan pelanggan di kantor pelayanan pajak gitu ya. Jadi kan teman-teman sebenarnya bisa membuka opsi dengan menggunakan metode survei, dengan metode wawancara, atau mungkin dengan metode yang lain gitu ya. Nah, kira-kira nanti ketika kalian mengadakan wawancara itu, seberapa banyak sih waktu yang mungkin bisa kalian dapatkan kepada para tamu dari kantor pajak itu? Apakah mungkin dia akan menyediakan waktu yang cukup untuk mempertanyakan banyak hal? Kan enggak. Berarti kalian bisa mengcapture beberapa hal. Oh, ternyata ada kemungkinan ketika nanti saya itu melakukan wawancara, ketika saya nanti bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang banyak, mungkin akan sifatnya kualitatif. Tapi ketika nanti pertanyaan itu sifatnya cenderung pada penilaian dia, Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa sih nilai yang Ibu berikan untuk pelayanan di KPPA misalnya. Nah, itu kan satunya adalah sebuah data kuantitatif yang bisa kalian analisis juga gitu. Jadi sejatinya memang bagaimana kita membuka alternatif, bukan membukanya seluas mungkin, tapi membuka alternatif kira-kira data apa yang akan kita dapatkan gitu ya. Seperti itu Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Pak, ya. Izin bertanya mengenai bagian jenis pertanyaan penelitian, Pak. Enggak. Itu kan ada beberapa jenis pertanyaan yang eksploratory, deskriptif, dan yang lain-lain. Apakah kita bisa dalam satu penelitian itu menggunakan beberapa jenis pertanyaan? Misal kita memakai 2 pertanyaan apa, tapi satunya eksploratory dan satunya deskriptif. Lalu selanjutnya, sebenarnya dalam penelitian itu idealnya ada berapa pertanyaan sih Pak yang perlu ditulis atau disampaikan? Karena kalau saya lihat kan antara 3 atau 4 ya Pak. Dan apa pertimbangannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Reza. Oke, pertanyaan pertama, apakah kita boleh menggabungkan pertanyaan sifatnya eksploratif, sifatnya explanatory gitu ya? Tentu saja boleh ya. Tadi kan sudah di awal disampaikan bahwa bisa saja pertanyaan yang sifatnya eksploratif itu adalah pertanyaan pendahuluan sebelum kita masuk ke apa? Deskriptif mungkin. Ya, betul, ke deskriptif. Nah, kemudian kita juga bisa untuk menjadikan pertanyaan bersifat deskriptif itu mau masuk ke dalam sebuah pertanyaan yang sifatnya explanatory ya. Ya. Jadi pertanyaan pertama terjawab bahwa Mas Reza bisa menggunakan kombinasi atas beberapa tipe pertanyaan tadi. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan berapa banyak sih pertanyaan yang bisa kita pakai dalam sebuah penelitian. Oke, terkait dengan seberapa banyak tentu tergantung dari sejauh mana Mas Reza mau mengeksplorasi permasalahan itu gitu ya. Nah, coba kita lihat ini. Nah, misal kayak pertanyaan yang namanya pertanyaan self-deskriptif ya. Jadi ketika kita mau menggambarkan sebuah karakteristik objek gitu ya, atau mungkin situasi, tentu ketika Mas Reza merasa bahwa Mas Reza itu ingin mengcapture sebuah peristiwa, tentu Mas Reza akan dengan mudah menanyakan apa-apa yang dalam peristiwa tersebut. Jadi misal apa yang terjadi, siapa, sampai benar-benar Mas Reza itu bisa menemukan informasi yang lengkap terkait peristiwa tersebut. Jadi tidak ada standar khusus berapa,
Tapi yang jelas semakin banyak pertanyaan itu akan membuat kita semakin dalam memahami peristiwa yang terjadi, gitu Mas. Jadi tidak ada jumlah yang harus dicapai, pertanyaannya harus berapa itu nggak ada. Seperti itu Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, sambil ngabsen. Hadir semua ya. Ada yang pernah bikin penelitian, kalau ikut lomba penelitian waktu di SMA? Nggak ada? Pernah, Pak. Pernah ya. Mbak siapa? Mbak Yurita ya? Iya, Pak. Dulu sering sih, Pak, kelas 11-an mungkin ya, lomba penelitian karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Iya. Oh gitu. Topiknya apa tuh? Yang sering Lebih ke biologi, Pak, kayak penelitian tumbuhan, terus iya. cara kerja tumbuhan. Itu berarti pakai apa Mbak? Pakai pertanyaan apa itu berarti? Banyak ya Pak ya, udah agak lama jadi. Oh iya. Nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Yulita ya. Baik Pak. Ada lagi teman-teman, silakan kalau mau bertanya. Bentar ya, saya input dulu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke materi terkait dengan desain penelitian. Oke. Oke, referensi yang kita pakai untuk desain penelitian kali ini adalah Saunders, Setara, dan satu lagi ada jurnal dari European Journal of Education, UMass 2013, dia membandingkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kalian bisa baca referensi terkait dengan UMass sekarang itu ya, sama Saunders, kalian bisa baca di novelnya. Oke, masih ingat gambar ini ya? Ini adalah bagan irisan bawang dari Saunders. Kita sudah mempelajari dua lapisan terluar, yaitu terkait dengan filosofi riset dan terkait dengan pendekatan dalam pengembangan teori atau dalam ringkasnya kita sebut metode penalaran. Nah,
pada materi yang ketiga ini tentu kita akan mengupas lapisan berikutnya, yaitu terkait dengan methodological choice. Nah, pada materi yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara merumuskan masalah penelitian. Kemudian masalah itu nanti kemudian menjadi sebuah pertanyaan, gitu ya. Tentu saja pertanyaan tadi, cara menjawabnya kita akan dipengaruhi oleh filosofi penelitian yang di lapisan pertama dan juga terkait dengan penawaran itu di lapisan kedua. Nah, desain penelitian ini adalah sebuah blueprint, sebuah cetak biru atau rencana pengumpulan dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya. Nah, desain ini juga merupakan sebuah rencana yang sifatnya umum tentang bagaimana cara kita akan menjawab pertanyaan kita. Jadi kenapa penting untuk mendefinisikan dengan jelas apa yang menjadi pertanyaan penelitian kita. Nah, desain ini nanti akan berisi tujuan yang jelas. Jadi tujuan itu nanti asalnya dari pertanyaan penelitian kita. Jadi kita juga harus mendefinisikan desain ini dengan kira-kira dari mana kita akan memperoleh datanya. Kemudian bagaimana mengumpulkannya, bagaimana kita menganalisisnya, dan sebagainya. Yang penting adalah ketika kita menulis desain penelitian, membuat sebuah desain penelitian, maka kita menunjukkan kepada pembaca bahwa kita sudah memikirkan dengan baik-baik, memikirkan dengan sangat baik apa yang menjadi desain penelitian kita. Nah, desain penelitian ini perlu kalian ingat bahwa tidak ada satupun desain yang paling unggul dalam segala situasi. Jadi tidak bisa menggunakan satu desain untuk banyak sekali situasi, atau mungkin ada desain yang paling unggul untuk situasi tertentu, situasi A itu paling unggul pakai desain yang ini, tidak ada. Ya, jadi semua tergantung dari penelitinya sendiri. Dia ingin membuat pilihannya mau seperti apa, kemudian menyusunnya sesuai dengan penelitiannya dia, itu terserah dia. Nah, kualitas desain itu tergantung dengan bagaimana kita bisa memilih alternatif desain. Jadi kalau kita kualitas desain kita itu ditentukan oleh bagaimana kita bisa mengeksplorasi ide-ide desain-desain yang kemungkinan bisa dilakukan. Ya, ketika kalian punya beberapa opsi desain, kalian bisa pilih yang terbaik, maka itu bisa mendapatkan kualitas desain kalian. Nah, apa pertimbangannya? Tentu pertimbangan memilih kualitas desain adalah dengan melihat tujuannya apa, kemudian pertanyaan penelitian kita apa. Dan satu lagi terkait kira-kira kendalanya apa. Nah, itu adalah pertimbangan untuk mendapatkan desain penelitian yang berkualitas. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan methodological choice. Di sini kita punya 3 metode. Pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif, dan yang ketiga adalah campuran atau mix. Nah, ini adalah 3 contoh methodological choice menurut Saunders. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat sebuah analisis atau membuat sebuah pengamatan atau bagaimana mencari sumber data dari metode-metode tadi. Gitu ya. Pertama, kalian lihat di gambar tentang quantitative method. Artinya orang ini, si peneliti, dia melakukan sebuah pengamatan terkait dengan seberapa banyak orang yang mengambil es krim gratis, gitu ya. Ternyata dia menemukan data bahwa hanya 1 dari 30 orang itu dia mengambil krim gratis. Artinya dari 30 orang yang lewat, ternyata hanya 1 yang mengambil es krim. Dan menurut dia satu hal yang menarik. Nah, ini adalah contoh dia menggunakan metode kuantitatif, artinya menggunakan metode yang berkaitan dengan angka. Kemudian kualitatif, ini tentu saja si peneliti dia akan bertanya
mengenai bagaimana perasaan atau bagaimana pendapat Anda. Nah, ini dia bertanya bagaimana perasaan Anda kalau Anda melihat es krim gratis gitu ya. Dia sangat excited gitu, tapi juga dia takut gitu ya. Kenapa Anda takut? Nah, itu mencoba terus menggali informasi dari si responden. Nah, ini contoh dengan menggunakan quantitative method. Nah, ketika jawabannya adalah suatu hal yang bisa diukur, sebenarnya tadi adalah pendapat ya, bagaimana perasaan Anda gitu ya. Tetapi kemudian si responden dia menjawab bahwa, wah saya sulit mengungkapkan perasaan saya begitu. Nah kemudian peneliti kemudian berinisiatif untuk membuat sebuah skala gitu ya. Dari 1 sampai 10 kira-kira Anda mendapatkan berapa, Anda mau ngasih skor berapa? Itu sudah masuk ke dalam sebuah pertanyaan kualitatif. Ini adalah sebuah metode mix ya, campuran. Artinya Anda awalnya menanyakan terkait dengan bagaimana perasaan Anda, tapi kemudian ketika ada jawaban tertentu yang menurut Anda itu tidak bisa membantu Anda untuk menjelaskan secara kualitatif ya, karena dia bilang, wah susah, saya nggak bisa jawab itu. Gitu. Nah, Anda mencoba mencari data dengan menanyakan kira-kira dari skala 1 sampai 10, berapa susah sih Anda mendeliver perasaan Anda gitu ya. Itu contoh mix. Nah, ini bagaimana kita membandingkan antara kualitatif dan kualitatif. Nah, ini kuantitatif pernah kita singgung ya, teman-teman juga sudah banyak yang menjawab terkait hal ini, maka dia terkait dengan angka, kemudian dia sering digunakan sebagai sinonim untuk teknik pengumpulan data. Jadi maksudnya sinonim di sini adalah digunakan sebagai sebuah teknik untuk memberikan ungkapan yang lain gitu. Jadi ketika kuantitatif ini kan biasanya dia diungkapkan atau diterjemahkan dalam sebuah teknik untuk mengumpulkan data menggunakan kuesioner, kemudian dia terkait dengan hal yang bersifat statistik atau berbentuk grafik gitu ya. Nah itu contoh biasanya itu kemudian disinonimkan atau diterjemahkan, diungkapkan sebagai satu bentuk yang sifatnya kuantitatif. Sementara untuk yang non numerik atau berupa kata, gambar, audio, nah itu non numerik itu adalah research yang bersifat kualitatif. Nah ini biasanya ini diterjemahkan atau diungkapkan dalam teknik pengumpulan data, misalnya kayak wawancara, kemudian segala hal atau segala prosedur pengambilan data yang sifatnya non numerik atau tidak ada angka-angka yang terlibat di dalamnya. Nah itu adalah contoh kualitatif. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa pada kenyataannya banyak rancangan penelitian itu cenderung menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Ini ada beberapa alasan mengapa mereka cenderung menggabungkan itu. Misalnya sebuah penelitian dia menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data ya. Tapi kemudian ternyata dalam kuesioner itu dia juga membuka sebuah pertanyaan yang sifatnya penjelasan gitu ya. Jadi tadinya kuesioner itu hanya berupa pertanyaan ya atau tidak, kemudian berapa skala penilaian Anda terhadap kualitas pelayanan 1 sampai 5 gitu. Atau apakah Anda setuju, bagaimana menurut Anda terkait dengan lokasi perubahan meja dan kursi dalam ruang pelayanan, apakah Anda setuju, sangat setuju, tidak setuju, netral, itu contoh penelitian sifatnya menggunakan kuesioner itu cenderung sifatnya kuantitatif. Kita bisa mengukur jawaban atas pertanyaan mereka. Tapi kalian juga bisa membuka untuk kualitatif, yaitu apa saran yang Anda ingin sampaikan kepada manajemen terkait dengan pelayanan itu Anda
membuka sebuah pertanyaan terbuka, sehingga di kualitatif. Artinya ada kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif, gitu ya. Nah, ada contoh lain, misal peneliti merasa dia perlu melakukan wawancara terhadap responden, gitu ya. Nah, tapi ternyata wawancara itu kalian lakukan karena kalian menemukan sesuatu yang menarik dalam kuesioner yang pernah kalian bikin. Yang tadinya kalian menggunakan kuesioner sebagai bentuk dari kuantitatif, kalian menemukan hal yang menarik, akhirnya kalian menambahkan metodenya dengan menggunakan kualitatif. Itu juga bisa dilakukan. Ya. Jadi pada prakteknya banyak yang bercampur gitu desainnya, apakah mau kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini adalah terkait dengan methodological choice menurut Saunders. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada kuantitatif, kualitatif, dan mix. Di kualitatif ini ada mono dan ada multi, sama juga di kualitatif juga ada mono, juga ada multi. Nah, sementara dalam mix, ini ada mix yang simple, ada mix yang kompleks. Ya. Nah, mono metode dalam kuantitatif maupun dalam kualitatif, ya, ini adalah sebuah teknik pengumpulan data atau prosedur analisis data yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi untuk yang mono kuantitatif maupun mono kualitatif ini hanya menggunakan satu teknik ya. Jadi kalian menggunakan satu saja teknik. Misal kalau kuantitatif ya kalian hanya menggunakan kuesioner. Kuesioner, kemudian menggunakan data analisisnya menggunakan analisis kuantitatif. Jelas, pilih satu itu. Untuk yang kualitatif, yang mono juga begitu. Kalian memilih satu teknik, misal wawancara, kemudian kalian juga memilih teknik analisisnya, prosedur analisis juga menggunakan analisis kualitatif. Begitu. Jadi ini adalah satu teknik pengumpulan data dan satu prosedur analisis. Nah, sementara untuk yang multi, itu dia menggunakan lebih dari satu teknik dan prosedur dalam analisis data. Ya. Jadi kita bisa memilih tekniknya. Saya mau pakai dua teknik, teknik kuesioner dan teknik wawancara. Gitu ya. Dan saya juga akan menggunakan dua analisis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Artinya kalian menggunakan multi method. Tapi hati-hati bahwa teknik atau prosedur analisisnya itu hanya terbatas pada kualitatif dan kuantitatif. Ya. Jadi kalau kita menggunakan multi ini, kita hanya boleh memilih analisis prosedur analisisnya itu menggunakan kualitatif atau menggunakan kuantitatif. Artinya kalian tidak boleh melakukan mix atau campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi yang multi itu hanya teknik pengambilan datanya, sementara analisisnya, prosedurnya analisisnya menggunakan salah satu antara kualitatif atau kuantitatif. Ya. Contohnya adalah ketika kalian mencoba menggunakan multi metode kuantitatif, kalian mengumpulkan datanya menggunakan kuesioner dan observasi misalnya. Nah, setelah itu kalian melakukan analisis hanya dengan menggunakan metode kuantitatif. Karena itu namanya adalah multi metode kuantitatif. Karena kalian fokus pada kuantitatif. Kalau multi metode kualitatif, kalian analisisnya, prosedurnya menggunakan kualitatif. Itu ya. Nah, sementara untuk yang mix ini ya, adalah menggunakan teknik pengumpulan data gabungan juga.
antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini dibagi dua lagi mix ini ya. Jadi ketika kita menggunakan prosedur kuantitatif maupun kualitatif, itu juga dibagi dua. Pertama, teknik pengumpulan dan prosedur analisisnya itu menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif itu pada saat yang bersamaan atau berurutan, tetapi tidak menggabungkan. Jadi sendiri-sendiri, misal data A dianalisis dengan kuantitatif, data B dianalisis dengan kualitatif, dilakukan bersamaan. Nah, itu adalah contoh mix atau berurutan, kuantitatif dulu, baru kemudian kualitatif, atau sebaliknya kualitatif dulu, baru kemudian kuantitatif. Nah, ini contoh adalah jenis pertama dari mix ya. Kalian tidak menggabungkan, tetapi kalian membuatnya bersamaan, paralel, dan juga berurutan. Nah, tapi memang seringkali kita temukan bahwa dengan menggunakan metode mix dengan jenis pertama ini, tanpa dicampur, tanpa digabungkan ini, bisa menyebabkan salah satu dari prosedur itu akan lebih nampak, lebih dominan. Misal, ketika kalian menggunakan kuantitatif di awal, bisa jadi kalian akan banyak menggunakan kuantitatif untuk menganalisis data dulu, baru kemudian ada sedikit bagian kecil di belakang kalian mencoba menggunakan kualitatif. Nah, itu bisa juga terjadi. Gitu ya. Nah, kedua, itu dengan menggabungkan teknik pengumpulan data dan juga prosedur analisisnya. Nah, misalnya ya, kita mengumpulkan data kuantitatif, kemudian kita menganalisisnya secara kualitatif. Bagaimana caranya? Misal, tadi datanya kuantitatif, artinya berupa angka-angka, tapi kemudian kalian menggunakan analisis kualitatif. Bagaimana caranya? Gampang. Angka-angka tadi kalian ubah menjadi bentuknya naratif. Jadi ada penjelasan naratif dari angka-angka tadi. Itu contoh kalian menggunakan mix yang menggabungkan. Dapatkan datanya itu kuantitatif, tapi kalian menggunakan analisis kualitatif. Ya. Atau misal kalian akan mengumpulkan data yang sifatnya kualitatif, misal wawancara begitu ya. Tapi kemudian kalian mengubahnya menjadi angka-angka. Jadi kalian dari narasi yang disampaikan oleh responden, kalian bisa menangkapnya sebagai sebuah indikator bahwa oh dia ternyata sangat setuju, oh dia ternyata tidak setuju, sehingga bisa kalian bikin angka setuju berarti 1, tidak setuju berarti 0, gitu ya. Nah, kalian kemudian mengubahnya jadi angka tadi, kalian kemudian analisis dengan metode kuantitatif. Nah, ini bisa kalian gunakan gitu ya. Nah, ini terkait dengan kuantitatif. Jadi kuantitatif ini biasanya kaitannya dengan positivism. Positivism itu kalau yang sesuai yang kita bahas sebelumnya, dia masuk dalam subjektif. Ya, jadi dia memang objektif. Jadi dia memang digunakan dengan teknik yang sudah ada, kemudian teknik standar yang sudah ada, dan juga struktur yang sudah ditentukan. Artinya memang bagaimana cara kita mendapatkan itu sudah ditentukan oleh oleh beberapa standar yang ada gitu. Contoh ketika dulu saya meneliti terkait dengan karakteristik seorang direktur, itu ada sebuah standar untuk mengukur bagaimana saya mendapatkan sebuah angka karakter gitu. Itu bisa didapat dari umur, kemudian jenjang pendidikan, kemudian jenis kelamin. Nah, itu bisa diubah jadi angka-angka, kemudian dimasukkan dalam sebuah rumus, standar rumus, kemudian dia akan keluar sebuah angka yang mendefinisikan sebuah karakteristik direktur. Gitu. Nah, itu ada teknik-tekniknya untuk mencari
data yang akan kita gunakan untuk penelitian kita. Memang untuk kualitatif ini biasanya dia sangat terstruktur ya. Ada cara-cara yang memang harus dilakukan, cara-cara apa, teknik-teknik apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan data. Jadi kalian kemudian jangan terpaku bahwa data itu adalah semua data mentah yang ada itu adalah data yang tidak bisa diapa-apakan. Itu salah. Kalian bisa mendapatkan data rasio itu tidak bisa ditampilkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan mungkin tidak akan menampilkan yang namanya rasio yang ada di laporan keuangan itu bisa kalian dapatkan dengan mengolah akun penjualan, katakanlah dengan akun aset. Itu harus kalian olah lagi data itu sehingga menjadi variabel yang ingin kalian gunakan, gitu ya. Jadi ini umumnya adalah sesuatu yang memang harus diproses dengan cara yang sangat terstruktur. Sementara kualitatif ini seperti kita dulu juga sudah sampaikan bahwa ini lebih kepada kaitannya dengan penelitian bersifat deduktif, yaitu awalnya dulu umum dulu kita kumpulkan teori-teori bangunan, kemudian kita bikin sebuah hipotesis, kemudian nanti kita uji itu menjadi sebuah hasil yang sesuai dengan apa yang menjadi temuan kita gitu ya. Jadi ini memang lebih sifatnya untuk yang sifatnya deduktif. Gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti besok sama minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan kualitatif. Ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf bila ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas, dan mohon maaf juga bila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya lagi terima kasih. Selamat malam.